memahami teori manusia istimewa dan kritik filosofis Nietzsche menyelami konsep. Dalam kajian filsafat modern, konsep manusia istimewa atau bermens menjadi topik pembahasan yang mendalam dan kaya makna. Pembahasan ini berakar pada karya-karya Friedrich Nietzsche, seorang filsuf yang dikenal dengan kritik tajamnya terhadap agama, moralitas, dan keberagamaan yang ada. Pada bab ini, kita belajar bagaimana Nietzsche mengajak kita berpikir ulang tentang moralitas, agama, dan keberagamaan, serta bagaimana individu dapat menjadi sosok yang mandiri, kuat, dan berdaulat yang disebut sebagai manusia superbermens. Konsep-konsep penting seperti otak reptil, otak mamalia, neokorteks, genealogi moral, moralitas budak versus moralitas tuan, dan nihilisme turut menjadi landasan pemahaman dalam bab ini. Kajian ini bukan sekadar teori filosofis, tetapi juga sebuah provokasi untuk mengkaji apa yang membelenggu potensi manusia dan bagaimana kita bisa membebaskan diri dari belenggu tersebut agar meraih kebebasan dan kebesaran dalam hidup. Pertama, teori otak dan evolusi manusia. Pembahasan diawali dengan penjelasan tentang struktur otak manusia yang terdiri atas 3 lapisan utama. Otak reptil, lapisan paling dasar, bertanggung jawab atas naluri, insting bertahan hidup, dan kecenderungan primal. Contohnya adalah perilaku instingtif seperti laki-laki buaya yang selalu mengganti pasangan karena didorong oleh otak reptil. Otak mamalia, lapisan kedua, berperan dalam pengaturan emosi dan kecerdasan emosional atau EQ. Neokorteks, lapisan paling atas, yang memiliki fungsi rasional dan berpikir kritis. Neokorteks ini merupakan hasil evolusi paling sukses dalam perkembangan otak manusia. Otak manusia harus terus dilatih dan digunakan secara rasional agar tidak mundur kembali ke perilaku otak reptil yang primitif. Fungsi neokorteks sangat penting untuk menghindari pola-pola primitif dan instingtif agar manusia bisa berpikir lebih maju dan beradab. Kritik Nietzsche terhadap moralitas dan agama. Nietzsche memberikan kritik tajam terhadap moralitas dan agama yang dianggap membelenggu jiwa manusia. Dia menekankan bahwa semua sistem moral adalah konstruksi manusia dibuat oleh tokoh-tokoh besar seperti Plato, John Locke, dan Yesus sendiri, bukan suatu hukum absolut dari Tuhan. Intisari kritik Nietzsche, moralitas dianggap sebagai ciptaan manusia, bukan sebagai kebenaran mutlak dari alam atau Tuhan. Sistem moral tradisional melemahkan manusia dengan menahan potensi mereka dan menghalangi perkembangan pribadi dan peradaban. Moralitas yang berlaku seringkali menolong yang lemah dengan melindungi mereka, namun itu menghambat yang kuat untuk berkembang dan maju. Adanya transvaluasi nilai, di mana nilai-nilai lama dibalik, sehingga yang dulu dianggap baik menjadi jahat, dan yang jahat menjadi baik. Contoh nyata, Romawi pra-Kristen dengan tatanan hukum rimba yang mengutamakan kekuatan, berubah setelah masuknya nilai-nilai Kristen yang mengedepankan pengasihan terhadap yang lemah. Peradaban menjadi jatuh karena penguatan nilai-nilai moral yang menghalangi persaingan sehat dan kekuatan. Perspektif terhadap keberagamaan. Nietzsche membedakan antara agama dan keberagamaan. Agama adalah doktrin
atau ajaran murni. Contohnya Islam, Kristen, dan sebagainya. Keberagamaan adalah cara manusia menerjemahkan dan mempraktikkan agama dalam kehidupan sehari-hari, yang banyak sekali variannya dan seringkali memperlihatkan pola-pola mirip yang dikritik Nietzsche. Hal-hal yang menjadi sorotannya, keberagamaan sering membentuk mentalitas budak yang takut dan tertunduk kepada aturan yang dianggap sakral. Pengikut agama seringkali pasif, rela menjadi budak moral yang membatasi kehendak dan potensi dirinya. Agama dipandang Nietzsche sebagai sesuatu yang dapat menghambat kebebasan dan kemajuan individu. Moralitas budak vs moralitas tuan. Nietzsche membedakan dua tipe moralitas yang saling berseberangan. Moralitas budak ditandai oleh rasa takut, kepedulian berlebihan terhadap orang lain, berkorban tanpa memikirkan diri sendiri, patuh tanpa protes. Moralitas tuan ditandai oleh kekuatan, keberanian, kemandirian, kreativitas, dan pengaturan hidup berdasarkan kehendak sendiri untuk menguasai dan berkuasa. Kritiknya terkait dengan mentalitas beragama, banyak umat beragama jatuh dalam pola moralitas budak yang justru membunuh potensi kebesaran dan kekuatan hidup. Sikap pasrah dan menerima keadaan buruk dengan alasan pengharapan pahala di akhirat dianggap sebagai bentuk kehambaan yang harus ditinggalkan. Orang yang mandiri dan kuat adalah yang mampu hidup dengan moralitas tuan, menciptakan aturan dan nilai-nilai sendiri. Genealogi moral dan perspektifis konsep genealogi moral menuntut kita menelusuri asal-usul nilai moral yang dipegang. Nietzsche mengajak kita untuk menyadari bahwa moralitas tidak netral dan objektif. Moralitas dilahirkan dari kebutuhan, ketakutan, cita-cita, dan konteks manusia. Berbagai pandangan moral sangat bergantung pada latar belakang budaya, zaman, dan individu pembuatnya. Tidak ada moral tunggal yang dapat dijamin benar secara mutlak. Semua bersifat perspektif. Contoh konkret, protokol sopan santun yang berbeda-beda antara budaya Barat dan Indonesia. Misalnya, tatapan mata pada orang tua dianggap sopan di Barat, tapi dianggap kasar di Indonesia. Pandangan tentang pacaran dan moral seksual juga sangat relatif sesuai budaya dan masyarakat setempat. Kritik Nietzsche terhadap demokrasi, sosialisme, dan komunisme. Nietzsche mengkritik sistem politik modern seperti demokrasi, sosialisme, dan komunisme karena semua orang dianggap sama. Padahal kenyataan manusia sangat berbeda tingkat kapabilitasnya. Sistem tersebut memungkinkan orang biasa untuk menjadi pemimpin hanya karena suara mayoritas, bukan karena kekuatan atau kehebatan. Hal ini membuat orang-orang istimewa kehilangan peluang dan terpinggirkan oleh logika kesetaraan yang mereduksi kualitas dan potensi individu. Kematian Tuhan, The Death of God Theology, dan nihilisme. Salah satu gagasan paling terkenal dari Nietzsche adalah kematian Tuhan, bukan pembunuhan literal Tuhan, melainkan hilangnya kepercayaan manusia terhadap konsep Tuhan tradisional. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan akal budi, Tuhan mati karena penjelasan ilmiah dan sains berhasil menghapus misteri-misteri yang selama ini disandarkan pada Tuhan
dengan kematian Tuhan. Semua sistem nilai dan moralitas absolut runtuh, melahirkan nihilisme. Nihilisme adalah keadaan di mana hidup dan nilai-nilai dianggap tanpa makna mutlak. Semuanya tergantung pada konstruksi dan pilihan individu. Dalam kondisi nihilisme ini, manusia harus mampu menciptakan nilai dan makna hidupnya sendiri. Glassman dan Habermas, manusia super di tengah kondisi nihilisme. Nietzsche menyadari ada dua kemungkinan respon manusia. The Last Man, orang biasa-biasa, pengecut, ketergantungan terhadap aturan dari luar, tidak berani berpikir bebas, dan menghindari tanggung jawab. Mereka bingung dengan kebebasan dan lebih memilih dibimbing atau diatur. Habermas, manusia super, mereka yang mandiri, berani mengambil tanggung jawab, menciptakan nilai sendiri, dan memimpin hidupnya dengan will to power atau kehendak untuk berkuasa. Mereka kuat, berdaulat, dan tidak takut menonjol. Ciri-ciri Habermas meliputi keberanian menjalankan kehendak sendiri, kemampuan melihat berbagai perspektif sekaligus, mandiri dalam pikiran, perasaan, dan perilaku, jujur, tidak bermuka dua, dan baik hati, kreatif, dan tidak terikat oleh dogma atau aturan yang mengekang. Implikasi dan refleksi hidup. Dari seluruh pembahasan, Nietzsche mengajak setiap individu untuk refleksi. Siapa aku? Apa cita-citaku? Apa nilai-nilai yang ingin aku pegang dan buat? Keempat, jangan menyerahkan kendali hidup kepada orang lain, sistem, ataupun aturan yang membelenggu potensi diri. Bersikaplah seperti seniman, filsuf, dan orang suci dalam hidupmu. Hidup dengan perasaan yang hidup, akal yang jernih, dan perilaku yang terarah. Oke, jangan jadi bagian dari kerumunan yang pasif dan mudah diatur. Jadilah sosok istimewa yang berani tampil berbeda dan menciptakan sejarahnya sendiri